di ngaji wengi sebelumnya kan kita sudah diberikan penjelasan oleh Gus bahwa apa itu syariat, thariqah, hakikat, bahkan sampai pada marifat itu definisinya itu seperti apa sudah disampaikan. Kemudian pentingnya itu apa. Terus kira-kira apa sih Gus manfaatnya untuk mempelajari itu semua bagi perjalanan spiritual seseorang, itu apa manfaatnya? Kenapa kok harus semuanya dipelajari? Kenapa kok tidak cukup sampai di hakikat saja, atau bahkan tidak cukup syariat saja dalam perjalanan spiritual seseorang? Sebetulnya dibilang cukup ya cukup, tapi faktanya ketika saya dulu belajar syariat itu kayaknya masih kurang gitu. Makanya saya terus mencari dan akhirnya saya menemukan kedamaian di dalam hati, ketenangan. Ya saya kira keempat tahapan itu cuma biar kita menjalani kehidupan ini tenang, nggak ada permusuhan, nggak ada saling menyalahkan dan lain sebagainya. Nyaman sebetulnya. Kalau hati kita sudah nyaman, kita kembali kepada Tuhan pun saya rasa ya juga nyaman seperti itu. Kalau di syariat nggak bisa. Masalahnya di syariat itu kita terdorong agar melakukan hukum-hukum itu, menepati atau mendisiplinkan hukum-hukum, seperti ketika hukumnya laki-laki tidak boleh membuka aurat mulai pusar sampai lutut, dan orang yang hanya mengkaji ilmu syariat saja, kadang itu dia tidak ragu untuk mengingatkan orang tuanya sendiri karena auratnya terbuka itu tadi. Dan menurut saya kayaknya itu kurang gimana ya, seorang anak yang dulu dirawat dari kecil, setelah besar, setelah dia pandai, ternyata berani sama orang tuanya. Maksudnya bukan hal aurat saja, setiap apapun perkataan atau perilaku orang tuanya itu yang kurang pas dengan hukum yang dia pelajari, terkadang anak itu berani demi tegaknya hukum syariat itu tadi, berani sama orang tua. Jadi makanya pentingnya kita belajar syariat, thariqah, hakikat, marifat itu kita menggali rasa sehingga cara kita menyampaikan apapun terhadap teman atau saudara-saudara kita itu penuh dengan perasaan, dengan rasa. Ketika hukum syariat seperti ini kita ucapkan langsung seperti ini, enggak seperti itu. Makanya ada pertimbangan lain dari kita belajar thariqah, hakikat, marifat itu, maka rasa kita akan semakin halus, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, saudara kita. Jadi cara kita menyampaikan hukum itu tadi penuh dengan rahmat. Ketika hukumnya seperti ini, kita ngomong seperti ini, yang akhirnya orang lain itu hatinya tersinggung atau terluka dengan
ucapan kita, walaupun hukum itu benar adanya yang kita ucapkan itu, akan tetapi dalam hal adab atau akhlak kurang, sebab kita hanya mempelajari hukum syariat saja, dirasa itu tidak ada, kurang peka rasanya. Jadi seperti monoton gitu kan. Kalau sudah seperti ini harus seperti ini, kalau tidak seperti ini salah gitu. Sedangkan Allah sendiri kan tidak seperti itu. Walaupun orang yang ibadah, orang tidak ibadah pun Allah tetap rahmat, tetap semuanya dikasih kesehatan, dikasih rezeki dan lain sebagainya, sama seperti orang-orang yang ibadah. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan saja kasih sayang terhadap manusia, terhadap makhluknya. Kok manusia itu tidak mau berkasih sayang, tidak mau rahmat kepada sesamanya? Ini kan suatu hal yang saya kira janggal gitu loh. Sedangkan kita posisinya makhluk, Tuhan saja yang menciptakan makhluk itu rahmat kepada makhluknya. Kok kita sebagai makhluk tidak mau rahmat kepada sesama? Ini bagaimana? Dan untuk mencapai itu tidak cukup ya Gus, hanya di syariat saja atau syariat ketoriko sampai hakikat, harus komplit berarti ya Gus. Harus komplit. Ya itu kan saya kembalikan sama perjalanan dulu saya sendiri, bukan siapa-siapa, saya sendiri yang merasakan hal itu dari ketika saya dulu waktu masih belajar syariat saja. Setiap saya memberikan kajian itu selalu keras, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan saya saat menjelaskan hukum-hukum seperti itu tidak pernah merasa apakah orang yang saya kasih tahu tentang hukum ini menerima atau tidak. Terus apa yang saya katakan ini nada bicara saya ini apakah bisa diterima oleh mereka atau tidak. Ini jarang dipahami. Dan soalnya rasanya itu tadi Mas. Berarti selalu bahasa Jawa ini itu kaku saya dulu. Saya sendiri, bukan orang lain, saya sendiri kaku. Tidak ada toleransi sudah. Kalau saya sudah hukumnya seperti ini, ya sudah harus seperti ini. Nah, sedangkan orang lain itu kadang kan mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri. Contoh sekarang orang itu kurang memahami tentang hukum atau agak ada kelainan di dalam pemikirannya, lemot. Kalau HP itu pemikirannya lemot. Nah, ketika kita sampaikan hukum seperti itu, orang-orang yang pemikirannya itu lamban, ini kan jelas saja juga butuh proses untuk memahami. Tidak cukup kadang saya kasih satu kali, saya kasih tahu 2 kali, 3 kali, masih belum nangkep. Nah, ini tidak pernah saya sadari dulu saya waktu di syariat. Itu loh. Jadi tidak bisa dengan kasih sayang ya Gus, ketika Kayaknya tidak bisa kalau syariat saja itu. Ya cuma kasih sayangnya cuma sebatas lesan, tidak tembus ke hati. Makanya kalau tembus ke hati itu beda Mas. Jadi ketika orang yang dinasehati itu kita penuh dengan kesadaran hidup ini, kita rahmat cara menyampaikan hukum, dan ternyata malah seperti itu yang cepat masuk ke hati umat itu tadi. Makanya kita kembalikan sama Rasulullah, dimanapun Rasulullah itu menyampaikan ajaran-ajarannya selalu dengan rahmat,
nggak pernah marah-marah, melotot-melotot itu nggak pernah. Bahkan bicara dengan nada tinggi pun kayaknya di dalam riwayat-riwayat itu nggak ada. Nah terus kita kembalikan ke ya kita sekarang, masa katanya kita sudah meniru Rasulullah. Nah, sedangkan perkataan kita pun tidak mencerminkan seperti Rasulullah. Rasulullah itu menyampaikan apapun, kebaikan, ajaran apapun, tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nah, sedangkan sekarang kita lihat di sosmed itu kan banyak dari kalangan-kalangan orang yang sudah dikatakan mumpuni dalam ilmu agamanya, sering saya lihat pakai nada tinggi dan melotot lagi, dan ya wis banyak ya, tahu sendirilah di sosmed seperti apa. Dan kalau kita kembalikan kepada Rasulullah, kayaknya sih masih belum meniru.